84 kilometer terasa sepele di peta. Tapi saat di jalan, waktu menjelma jadi perjalanan panjang. Seperti sedang mengukur jarak antara lelah dan rindu. Begitu tiba di sini, alam langsung menyambut saya dengan kabut tipis. Menjadikan hangatnya hidup lebih terasa. Dari tenda di tepi lereng ini, Pangrango dan Salak berdiri sunyi di hadapan saya. Di sini, bengong bukan sekedar diam. Ia adalah cara sederhana untuk mengingat betapa hidup sebenarnya tak butuh banyak selain ruang untuk bernapas dan keberanian untuk sendiri. Halo teman-teman semua, senang sekali akhirnya bisa menyapa lagi lewat perjalanan camping ini. Beberapa hari lalu saya sempat sakit selama 10 hari kurang lebih ya. Rasanya tuh rindu sekali untuk bisa kembali menghirup udara segar, nyalakan kompor kecil dan tidur di bawah tenda. Jadi bisa duduk di atas motor lagi itu dan berangkat camping, buat saya ini benar-benar sebuah anugerah. Alhamdulillah ya, mari kita gas tipis-tipis. Seperti biasa, perjalanan ini dimulai dari Bintaro menuju ke Cidahu, Sukabumi. Kalau lihat di Google Map, jaraknya sekitar 84 km dengan estimasi 3 jam perjalanan. Tapi tentu saja, saya akan tambahkan sekitar 1,5 jam lagi karena di setiap perjalanan selalu ada pemberhentian. Terutama karena ini di hari Jumat, saya akan sholat Jumat dulu dan juga makan siang. Perjalanan panjang bukan hanya tentang jarak, tapi juga tentang jeda-jeda kecil yang membuatnya lebih berarti. Dan kita sudah sampai di Warung Jambu. Nah, dari tadi perempatan kita ke kanan, lalu jalan lurus sekitar 300 meter sampai di perempatan lagi. Biasanya saya belok ke kiri ya, menuju Sumarekon. Tapi kali ini berbeda, saya akan lurus langsung menuju jantung kota Bogor. Nah, di samping kanan kita itu adalah hutan kota Bogor ya. Dan kita akan lurus nih dari pertigaan ini. Kalau ke kanan itu tadi kan ke pasar ya. Nah, ini yang kanan juga itu adalah terminal Baranang Siang. Nah, kita akan pastinya ke kiri ya. Ini arahnya yang jalan tol itu kalau lurus. Kita akan putar balik. Putar balik terus nanti kita akan ambil ke kiri. Tuh di depan kita akan ambil kiri ya teman-teman. Ini adalah jalanan yang ya kalau zaman dulu udah pasti lewatnya sini terus, mau ke Puncak, mau ke Cianjur atau mau ke Cipanas, pokoknya lewatnya sini. Karena belum ada jalan yang belum ada yang tahu gitu ya mungkin ya untuk ke Sumarekon. Nah ini masih terus saja. Nah, untuk dari kota Bogor ini adalah Jalan Raya Pajajaran. Ini jalan yang lumayan cukup panjang ya, sampai dengan Ciawi. Nah, ini kita udah sampai di Ciawi ya. Tadi jalan panjangnya nggak saya liput semuanya. Langsung aja ke pertigaan Ciawi ya. Ini pertigaan atau perempatan ya? Aslinya perempatan ya. Cuman kita kan harus ke kiri dan putar balik ya. Ini kalau lurus itu adalah jalan tol lagi. Tol ke arah Jakarta bisa, ke arah Sukabumi atau mana ya? Jakarta dah. Nah, kita arahnya ke Ciawi, Sukabumi. Nah,
Terbalik kita ya. Terbalik, itu di depan adalah lampu merah. Yang kalau ke kiri itu adalah ke Gadok. Pokoknya kota yang nggak asing banget ya. Kalau zaman dulu saya ke sini udah pasti mau ke puncak juga lewatnya pasti ke sini. Dan mau ke Sukabumi juga pastinya lewatnya sini. Ya kalau ke Sukabumi sampai sekarang nih mungkin lewatnya sini ya. Kecuali kalau mau lewat Cijeruk. Teman-teman juga bisa sebetulnya lewat Cijeruk ya. Tapi saya kepingin lewat jalan besarnya saja yang ya lebih santai aja karena di hari Jumat udah pasti di sini nggak macet ya. Kalau di hari Sabtu Minggu saya yakin di daerah Ciawi sini itu tuh macet banget teman-teman. Jadi nggak saya saranin lewat sini. Lewatnya Cijeruk aja kalau di hari weekend. Oke teman-teman, di depan ini adalah Pasar Cikretek. Untuk di Pasar Cikretek ini ada pertigaan yang kalau ke kiri, nah ini di depan ini, kalau kita belok kiri itu adalah ke daerah Pancawati Bogor, di mana lokasi itu banyak tempat untuk camping ya, seperti Puncak Halimun Camp juga ada di sana ya. Kita akan lurus arahnya masih lurus terus pokoknya ke Jalan Ciawi Sukabumi. Nah ini kalau ke kanan itu adalah pintu masuk tol yang ke arah Bogor atau ke arah Sukabumi. Oke teman-teman, kita sudah sampai di daerah Cigombong. Nah saya bingung nih, Cigombong itu masuknya masih Bogor atau udah Sukabumi gitu. Padahal di plangnya itu ada tulisan Sukabumi. Tapi terlihat masih di Bogor juga gitu. Nah kalau ke kiri ini adalah pintu masuk tol Bocimi ya. Yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Oke kita masih lurus terus. Ini masih lumayan. Oke, kita sudah sampai di daerah Cicurug ya. Tadi itu adalah stasiun Cicurug. Nah, masih terus saja. Ini ada persimpangan rel kereta. Nah, teman-teman patokannya nih, setelah rel kereta Cicurug itu nggak lama kemudian nanti akan ada pertigaan. Nah, paling jaraknya 300 meter ya dari perlintasan rel kereta. 300 meter di depan ada pertigaan yang arahnya ke Cidahu. Kalau lurus akan ke Sukabumi ya, Sukabumi kotanya. Nah kita akan ambil ke kanan. Nah ini adalah plangnya tuh ya, ada plangnya Cidahu ke kanan. Kita akan ambil kanan. Ngeri-ngeri sedap nih kalau papasan sama truk gede begini gitu, agak gimana ya, hati itu kayak ser gitu. Oke langsung kita dari sini. Nih saya jujur aja dari sini tuh nggak hafal sama sekali ya jalanannya. Jadi benar-benar patokannya itu pakai Google Map. Jadi harus aktif terus Google Map dan saya percaya penuh dengan Google Map. Karena benar-benar baru pertama kali saya lewat sini. Oke teman-teman, nikmatin aja ya. Ini perjalanannya kurang lebih seperti ini. Jadi banyak yang jalannya rusak, bagus lagi, rusak, bagus lagi, rusak, bagus lagi. Kayak gitu terus sampai atas.
Dan perlu diketahui juga buat teman-teman kalau mau ke sini itu untuk kendaraan apa aja tuh sebetulnya bisa, karena nggak ada tanjakan ekstrim apa gitu, nggak ada. Jadi enak di sini. Untuk kendaraan apa aja bisa masuk, dan saya pastikan sih kuat lah ya. Untuk jalanannya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tidak ada tanjakan yang ekstrim, hanya saja memang ada beberapa titik jalan yang rusak. Jadi ya teman-teman harus lebih hati-hati aja gitu ya. Sepanjang jalur ini juga berbeda dengan kawasan di Bogor yang penuh dengan pilihan camping ground. Di sini tidak banyak lokasi camping, hanya ada beberapa saja yang terlihat di sisi jalan. Sebelum akhirnya kita sampai di pintu gerbang masuk Cidahu Camping Ground. Misi ya. Ya, Mau camping? sudah booking. Belum? Sendiri aja. Iya. Dipanggil sementara sebelah kanan. Parkir di situ. Ah, nanti. Oke. Siap. Siap. Misi, ya. Mau camping? Berapa orang? Sendirian. Sendiri aja ya. Nah, nih teman-teman, harganya 76.500 ya ini. Ya, harga normalnya. Tapi karena kondisi sekarang udah tiketnya nggak ada, jadi disesuaikan dengan tiket yang ada. Jadi berapa? Ya, ya berkurang. Hah? Berkurang lah ini sesuai ini nih. 15, 30 turunnya. Muka saya juga masih pelajar, Pak. Ya. Pakai kendaraan ya satu ya? Iya. Oh iya. Ah. Pakai kendaraan ya tadi. Iya. Jadi 5 tambah 5.000 ya. Tambah 5.000. Iya siap. Tambah 5.000. Jadi 51 kemarin. 51. Setelah registrasi tadi, jujur, saya agak bingung dengan harga tiketnya. Totalnya Rp51.000. Katanya sih pakai tiket pelajar atau mahasiswa, jadi lebih murah gitu. Teman-teman bisa lihat ya, nih kalau lihat press list resminya tadi, tarif camping sebenarnya Rp56.500 untuk hari kerja dan Rp76.000
500 untuk hari libur. Saya masuk pas hari kerja, jadi kalau teman-teman mau detailnya bisa screenshot aja bagian tiket tadi ya. Karena memang cukup banyak peritilan biayanya. Oh iya, perlu diketahui juga harga tiket itu belum termasuk listrik. Kalau butuh listrik ada tambahan Rp100.000 per malam. Jadi disediakan fasilitas roll kabel langsung sampai ke tenda. Gimana menurut teman-teman? Lumayan mahal ya. Tapi saya yakin semua akan terbayar dengan suasananya. Lihat saja, jalan masuk saja sudah indah banget. Cihuy. Adem banget. Keren dan pohon-pohon damarnya itu tinggi menjulang, rimbun sekali. Dan di sini area campingnya ternyata terbagi ke beberapa blok dan memang luas sekali. Wajar saja ya, karena lokasinya ini berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Dan tujuan saya kali ini adalah Blok Lembah Damar. Lembah Damar. Akhirnya sampai juga di Blok Lembah Damar. Motor saya parkirkan, lalu bersiap menuju spot camping yang paling pas dengan keinginan hati saya. Kali ini saya benar-benar ingin menikmatin sepi, duduk diam, menatap hamparan hutan di lereng Gunung Salak, seolah berbicara dengan sunyi, dan membiarkannya menjawab dengan caranya sendiri. Inilah spot yang saya pilih. Berdasarkan informasi dari pengelola, katanya sih ini adalah lokasi terbaik untuk menikmatin city light di malam hari. Meski nanti saat pagi hingga siang akan terasa panas, tapi tidak masalah sih. Karena yang saya cari adalah malam yang ditemani cahaya kota di kejauhan. Ternyata spot ini juga luar biasa indah untuk menikmatin langsung bentang lereng Gunung Salak dan Pangrango. Dan ketika kabut mulai turun, suasananya berubah menjadi semakin syahdu. Seolah alam ingin berbagi keheningan yang paling indah.
Saya pun segera bergegas membangun tenda. Dan kali ini saya tambahkan flysheet. Bukan hanya untuk berjaga-jaga dari hujan, tapi juga sebagai perlindungan kalau ada ranting pohon yang jatuh. Dengan begitu, tidur di tengah hutan akan terasa lebih tenang dan aman. Selesai membangun tenda, saya memilih untuk istirahat sejenak. Berdiri di depan tenda, menatap lereng Gunung Salak yang berlahan ditelan kabut. Seakan waktu ikut berhenti. Saya sempat melirik jam tangan dan tercatat ketinggian di sini adalah 947 mdpl. Wajar saja, udara yang semriwing ini membawa dingin yang meresap pelan. Tapi justru membuat hati terasa tenang. Duduk di depan tenda, saya menikmati sepotong roti, lumayan buat ganjal perut sebelum makan malam nanti ya. Tak lupa, saya juga menyeduh secangkir kopi. Nah, roti dan kopi. Sederhana sekali, tapi ditemani pemandangan sore di sini, rasanya jadi istimewa. Lagi-lagi, saya tidak pernah bosan menatap indahnya alam yang perlahan tenggelam dalam cahaya senja. Duduk sambil bengong, ternyata ada kenikmatan yang tak bisa diukur waktu. Di sini, diam seakan berbicara, dan hening justru mengajarkan banyak hal. Mungkin bengong di tempat seperti ini bukan sekedar melamun, tapi sebuah cara sederhana untuk mengingat betapa tenang itu adalah kemewahan, dan sepi adalah sahabat yang sering kita lupakan. Malam tiba, dan saya masih duduk di depan tenda, membiarkan waktu berjalan pelan. Cemilan sederhana, citato, mengingatkan saya pada masa lalu. Makanan ini pernah jadi favorit, tapi kini rasanya tak lagi sama. Seperti hidup, ada hal-hal yang berubah, tapi kenangannya tetap tertinggal. Makan malam pun kembali sederhana, hanya Indomie rebus. Ya teman-teman,
Bukan soal menunya ya, tapi soal suasananya. Karena malam ini, city light di kejauhan menyala bagaikan lautan bintang di bumi. Setiap cahaya seperti mewakili kehidupan. Juga cerita yang terus bergerak, meski saya memilih diam di sini. Dan dalam diam itu, saya menemukan betapa indahnya kesederhanaan. Oke teman-teman, sekarang sudah di jam 21 lebih 31 menit. Untuk suhunya di sini 19 derajat di dalamnya. Tadi di luar 17. Untuk di sini ketinggiannya 926 mdpl. Jadi suhunya udah pasti lumayan ya dingin, dan sekarang juga 19 derajat di dalam sini. Untuk teman-teman di sini ternyata kita kalau camping di sini itu dapatnya serba double. View Gunung Salaknya dapat banget, lereng Pegunungan Salak, dan di depan sana ternyata ada Pangrango juga yang terlihat jelas. Tadi sore sempat terlihat sebentar banget, pas mau di shoot langsung ketutup kabut, datang kabut. Dan kalau malam ternyata city light-nya keren banget ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, ini dari dalam tenda, keren banget nih teman-teman. Mungkin dari kamera ya nggak terlalu jelas ya, hanya seperti ini aja. Tapi kalau teman-teman keluar dari tenda ataupun secara langsung di sini nyatanya gitu, itu keren banget teman-teman. Saya juga nggak nyangka bakal dapet seindah ini untuk city light-nya di sini. Kirain saya hanya pemandangannya di pohon damar aja ya, sama paling lereng Gunung Salaknya. Ternyata serba double. Ini indah banget teman-teman. Kalau saya bilang tempat ini cocok banget buat bengong. Tempat paling enak buat bengong di sini. Nah, buat teman-teman kalau cari tempat yang buat bengong, enak buat bengong, di sini. Oke, sampai ketemu besok pagi. Saya mau tidur dulu. Selamat pagi alam semesta. Saya disambut dengan lukisan cahaya yang lahir di balik pegunungan. Sunrise berlahan mengusir gelap, menghadirkan harapan baru di setiap sinarnya. Di depan tenda, saya membuat kopi hitam. Dan saya nikmatin duduk di rerumputan dengan secangkir kopi hitam ini. Hangatnya sederhana, tapi berpadu sempurna dengan sejuknya udara pagi. Dan ketika mata menatap Pangrango yang berdiri kokoh, hati saya berbisik, inilah hadiah dari semesta.
pagi yang menenangkan, dan keyakinan bahwa hidup selalu punya cara untuk kembali indah. Untuk pagi ini, saya menyiapkan sarapan yang sedikit berbeda. Stik ayam, lengkap dengan kentang rebus. Ayam saya bawa dengan wadah khusus yang bisa menjaga tetap dingin. Jadi daging ayamnya masih fresh ketika dimasak di sini. Untuk bumbu, saya pakai bumbu racik praktis yang saya beli di all shop. Sederhana, tapi cukup memudahkan. Dan hasilnya, stik ayam sederhana ala camping. Hanya saja porsinya terlalu banyak. Sampai benar-benar kekenyangan saya dibuatnya. Tapi di balik itu semua, makan di alam seperti ini selalu punya rasa yang lebih nikmat daripada di rumah. Oke, setelah sarapan selesai, saya akan lanjut mengajak teman-teman untuk virtual tour di area camping sini. Setidaknya, ini bisa jadi bahan referensi buat teman-teman yang berencana datang ke Lembah Damar, supaya lebih tahu seperti apa suasana di sini, mulai dari spot-spot camping, suasana hutan damar, hingga pemandangan yang jadi daya tarik utamanya. Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang sudah di jam 8 pas. Nah, sekarang saya ada di depan pintu masuk Lembah Damar. Ini di sini banyak banget blok ya, banyak banget kafling. Jadi saya ngecamp di Lembah Damarnya. Nah, di atas lagi ada banyak blok A3 apa gitu-gitu dah. Pokoknya banyak. Kalau teman-teman mau ke sini juga bisa survei dulu gitu. Nah, kalau menurut rekomendasi, kebanyakan sih nyaranin di Lembah Damar yang paling top view-nya. Tapi di tempat lain juga saya rasa nggak kalah menarik. Itu pasti keren juga gitu. Nah, buat teman-teman yang mau kesini bisa nonton virtual tour-nya saya dulu supaya lebih tahu seperti apa di dalamnya Lembah Damar. Oke, langsung aja begitu masuk. Nah, Lembah Damar. Oke. Begitu masuk seperti ini, teman-teman. Ini masuk motor ya, parkirnya motor di sini. Jadi kalau untuk ngecamp di sini nggak bisa motocamp ya. Di sebelahnya motor gitu, tenda di sebelah motor gitu nggak bisa. Otomatis teman-teman harus parkir di sini. Nah, sekilas saja dari tempat parkiran ini terlihat spot-spot untuk camping. Ini di sini tuh itu ada isinya. Nah, asik banget teman-teman. Ini udah di jam 8. Untuk teman-teman kalau mau camping di sini yang nggak tahan dengan panas, cocok banget. Dan menurut saya benar-benar enak banget ini tempatnya. Nah, 360 derajat.
Oke. Nah, itu ada toilet dan tempat bersih-bersih. Oh iya, sebelum saya ke bawah, saya tunjukin dulu. Di sini ada musolanya, ada satu di atas gini ya. Saya jauh dari tenda, saya sholatnya di depan tenda ya. Nggak di sini. Di sini sekali doang kemarin pas asar, maghrib, isya, subuh, saya di depan tenda gelar tikar. Nah, cukup bersih ya, ada mukena dan sarungnya nggak ada sarung ya. Ada mukena aja. Untuk wudhunya di sini teman-teman. Nah, ini adalah tempat wudhu, juga tempat cuci piring apa itu. Nah, ini ya. Tuh toiletnya. Di sini pakainya toilet jongkok semua ya. Banyak teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pintu di sini, dan ada toilet lagi di bawah sana. Itu saya untuk kepentingan buat wudhu ke toilet di sana toiletnya. Untuk warungnya dari tempat parkir tuh deket ya. Tadi itu pas saya awal buka video, ini adalah warungnya. Ini semalam sih buka ya 24 jam. Oh, itu udah ramai banget orang pada datang mau camping. Nah, kita langsung aja ke bawah ya teman-teman, ke tempat saya ke camping. Ini di Lembah Damar seperti ini. Dan tempat saya ngecamp itu tempat yang paling pertama mendapatkan panas. Jadi paling enggak kalau di tempat saya itu bisa sampai jam 1 mungkin ya baru mulai redup lagi. Nah, kalau keunggulannya kenapa saya memilih di sana, karena saya kepingin menikmatin pas malamnya itu mendapatkan city light. City light di sana benar-benar juara. Nah, kalau teman-teman camping di sini, di sekitaran sini, di sekitaran di bawah pohon damar, kekurangannya ya kalau malam itu nggak dapet city lightnya. Tapi kalau siang kayak gini, pagi jam 8 gitu, itu nggak kena panas teman-teman, tetap adem dan masih mendapatkan view Gunung Pangrango dan Salak masih tetap. Nih Gunung Pangrango di sini, nah ini Gunung Salak, jadi masih dapet ya. Nah, andai saya camping lagi ke sini, pasti saya akan memilih tempat di sini-sini teman-teman. Enak banget kalau buat santai-santai sampai siang gitu. Adem, tetap adem di sini. Nah, kalau di pinggiran sana, pokoknya di pinggiran sana pagi sampai jam 7 itu masih enak banget teman-teman. Karena masih panasnya jam 7 itu kan masih enak ya, nggak seperti panasnya jam 10 apa gitu udah menyengat. Nah, untuk toiletnya di sini, yang untuk area sini gitu, toiletnya di sana teman-teman. Tuh ya, kita coba ke toilet dulu. Ini juga sampai sini bisa buat spot buat ini semua ya, buat camping ya. Kalau teman-teman kepengen dapet yang adem setiap sepanjang hari itu di sini. Dan yang paling saya suka di sini itu tanahnya, ini tanah keras teman-teman, tanah keras dan berlumut. Jadi kalau teman-teman camping di sini hujan gitu ya, itu nggak perlu khawatir tendanya akan kotor apa gitu ya, karena enak, nggak kotor lah, bukan tanah yang gembur ya. Oke, kita langsung aja ke tempat toiletnya. Nah, ini toiletnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintu di sini, semuanya toilet jongkok. Ya, paling cocok sih toilet jongkok ya kalau di tempat kayak gini.
Ini tempat buat wudhu bisa, tempat buat cuci piring apa bisa, dan airnya 24 jam mengalir. Tuh ya, ada alirannya. Oke, nih dari sini kita langsung aja ke tempat saya camping. Saya mendirikan tenda ada di sini teman-teman. Nah, lokasinya paling pertama mendapatkan panas. Buat teman-teman yang mau seharian di sini gitu, saya saranin sih jangan di tempat yang saya tempatin ya, karena panas. Tuh, ini dia tempat saya. Oh, panas teman-teman. Mantep panasnya ya. Tapi panasnya di sini tetap ini ya, udaranya tetap sejuk. Kalau malam juara banget teman-teman. Ini city light-nya teman-teman bisa lihat ya di video awalnya yang saya malam-malam menikmatin makan mie, makan Citos Citato. Nah, ini tempat untuk ngecampnya luas banget ya. Dan ini baru di Lembah Damar, belum lagi di blok-blok yang lain itu banyak banget. Dan suasananya mirip-mirip kayak gini. Nah, ini juga cukup luas teman-teman buat camping di sini. Ini bisa juga. Gunung Salak ini emang ini lerengnya Gunung Salak ya, jadi kelihatan deket banget Gunung Salaknya. Sedangkan Gunung Pangrango ini, tuh Gunung Pangrango ini. Oke teman-teman, untuk virtual tournya sekian dulu ya, sampai sini. Dan semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama teman-teman yang mau ke sini untuk camping. Dan tempat ini paling cocok buat teman-teman yang ingin bengong. Di sini tempatnya paling cocok buat bengong. Tapi teman-teman kalau mau ke camping di sini, saya saranin di hari kerja saja. Di hari kerja itu kalau buat bengong itu cocok banget. Tapi kalau untuk weekend di sini katanya sih rame banget. Nah, ini saya sekarang ada di hari Sabtu. Kemarin saya datang di hari Jumat, jadi masih sepi banget. Semalam juga jam berapa ya? Jam 7 itu masih sendiri. Pas setengah 8 itu datang rombongan. Jadi udah lumayan agak rame, tapi masih beberapa aja sih. Nah, gitu. Jadi kalau nanti malam kayaknya malam Minggu bakal rame banget di sini. Oke teman-teman, segitu dulu. Teman-teman, itulah perjalanan camping saya kali ini di Lembah Damar, Cidahu. Rasanya luar biasa bisa kembali menikmatin alam setelah beberapa hari lalu sempat sakit. Setiap detik di sini adalah anugerah. Dan sejuknya udara, indahnya city light, sampai hangatnya sunrise yang menyapa pagi. Terima kasih sudah menemani saya dari awal sampai akhir. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi atau referensi buat teman-teman yang ingin berkunjung ke sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat berbagi cerita-cerita perjalanan berikutnya. Sampai jumpa di video camping selanjutnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali bertemu dengan alam.